Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya. Sekarang saya coba akan memberikan sebuah video pengenalan dari tim IT Stikes Bdiluhur Cimahi sekaligus video pengarahan untuk mahasiswa. Perkenalkan dulu, saya adalah Aji Wiguntoro dan satu orang lagi staf pengelola di tim IT Stikes Bdiluhur Cimahi adalah Bapak Eka Panji. Karena tim IT ini sifatnya adalah sebagai supporting dan khususnya sebagai tenaga pendukung baik untuk dosen ataupun untuk mahasiswa. Dan karena kita sekarang sedang akan membuat video pengarahan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, maka sekarang saya coba akan menjelaskan segala suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan, baik itu kegiatan belajar mengajar dan sarana prasarana yang berhubungan dengan IT di Stikes Bdiluhur Cimahi. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Nanti kalian akan ketemu dengan saya khususnya di kegiatan untuk sertifikasi aplikasi komputer dan informasi. Apa sih itu sertifikasi aplikasi komputer dan informasi? Meskipun kalian ini adalah sebagai tenaga kesehatan, tapi kalian hukumnya wajib untuk melek teknologi. Oleh karena itu, kita di sini sebagai pendukung dan sebagai tim pengajar juga, nanti kita akan membimbing kalian dan mengajarkan kalian tentang bagaimana penggunaan sebuah aplikasi komputer, khususnya software-software untuk perkantoran seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan internet. Nah, seperti itu. Kenapa itu penting buat kalian? Karena dimanapun dan perusahaan apapun pasti akan menggunakan komputer. Makanya oleh sebab itu kalian diwajibkan untuk bisa menguasai aplikasi komputer, khususnya Microsoft Office. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh tim IT Stikes Bdiluhur Cimahi adalah sertifikasi pengelolaan data. Apa itu sertifikasi pengelolaan data? Sertifikasi pengelolaan data itu adalah kegiatan sertifikasi yang dilakukan untuk mahasiswa, bagi khususnya yang sudah mau tingkat akhir ya, untuk bekal kalian dalam mengelola data untuk kebutuhan pembuatan skripsi atau tugas akhir kalian. Jadi nanti diusahakan kalian dalam membuat tugas akhir ataupun skripsi kalian melakukan secara mandiri atau kalian kerjakan sendiri, jangan menggunakan jasa orang lain. Itu yang sangat kita harapkan dari kegiatan sertifikasi tersebut. Lalu yang kegiatan ketiga adalah tryout uji kompetensi berbasis komputer. Apa itu tryout uji kompetensi berbasis komputer? Karena pada saat ini uji kompetensi sudah menggunakan berbasiskan komputer. Jadi kalian diwajibkan untuk melakukan tryout uji kompetensi berbasiskan komputer dengan tujuan semakin sering kalian melakukan tryout uji kompetensi, kalian akan mendapatkan peluang kelulusan yang semakin besar. Harapannya seperti itu. Tapi itu kembali lagi kepada kalian, kemauan kalian, tekad kalian, apakah kalian ingin lulus atau tidak, seperti itu. Tapi pada dasarnya Stikes Bdiluhur Cimahi sudah menyediakan beberapa fasilitas tersebut. Jadi tinggal keinginan kalian dan tekad kalian untuk mengikuti kegiatan tersebut. Lalu tadi yang saya sudah menjelaskan 3 kegiatan di laboratorium IT Stikes Bdiluhur Cimahi. Tadi udah saya jelaskan, satu adalah sertifikasi aplikasi komputer, lalu yang kedua sertifikasi pengelolaan data, yang ketiga kegiatan tryout uji kompetensi berbasiskan CBT. Lalu kalian pun di sini akan bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana IT di Stikes Bdiluhur Cimahi. Di antaranya adalah hotspot Wi-Fi. Nah, nanti bagi kalian yang nanti datang ke Stikes Bdiluhur dan ingin mendapatkan account dari hotspot tersebut, kalian bisa datang ke ruangan kami. Letaknya ada di lantai 2 di ruangan server ya. Nanti kalian bisa datang ke ruangan kami lalu bertemu dengan Bapak Panji atau saya sendiri bisa nanti untuk mendaftarkan account kalian agar kalian mendapatkan username dan password account tersebut. Lalu laboratorium komputer, nanti kalian bisa menikmati fasilitas laboratorium komputer yang
yang menurut saya cukup nyaman dengan fasilitas diantaranya adalah komputer yang cukup canggih. Lalu kedua AC juga, jadi akan membuat kalian semakin nyaman pada saat menggunakan laboratorium komputer. Lalu yang tadi saya sudah jelaskan, yang sudah pasti tadi kan kegiatannya tryout-nya ya. Sekarang yang saya jelaskan dari sarana dan prasarananya adalah yang berhubungan dengan kegiatan tersebut adalah sistem tryout-nya tersebut. Nah, nanti kami yang mengelola sistem tersebut, dan jika kalian misalnya nanti pada saat kegiatan tryout uji kompetensi tersebut masih bingung, kebetulan saya sudah membuatkan video tutorialnya dan linknya mungkin ada di atas sini ya. Kalian bisa tinggal klik di link tersebut untuk misalnya melihat bagaimana tutorial mengerjakan tryout uji kompetensi berbasiskan SIP komputer. Lalu yang ketiga sarana selanjutnya adalah sistem akademik. Nah, ini yang saya akan kupas secara detail. Di sistem apa itu sistem akademik? Sistem akademik ini adalah sebuah sistem yang mencatat dan atau mengadministrasikan data-data kalian, itu baik data personal kalian, terus data keuangan, terus absensi kalian, KRS, sampai nilai-nilai kalian, dan berbentuk menjadi sebuah kartu hasil studi atau yang biasa disebut KHS ya. Nah, itu adalah sistem akademik. Nanti saya akan coba jelaskan secara detail dengan melakukan simulasi di komputer saya agar kalian lebih paham bagaimana cara menggunakan sistem akademik tersebut. Nah, sistem akademik ini bisa kalian akses langsung dari rumah kalian, atau misal pun nanti kalian sudah mulai aktif di kosan, kalian bisa akses sistem tersebut melalui kosan kalian atau dimanapun dan kapanpun selama kalian memiliki akses internet ya. Jadi ingat, sistem ini sudah online dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun selama kalian memiliki akses internet. Jadi kalian bisa mengakses segala informasi yang kalian butuhkan. Di situ ada data personal kalian, data keuangan, jadwal mata kuliah, terus absensi, bahkan saat nanti melakukan KRS, kartu rencana studi. Apa itu KRS? Kartu rencana studi ini adalah kegiatan untuk mengambil mata-mata kuliah yang akan ditempuh pada saat semester yang akan dilaluinya. Seperti itu kalau penjelasan saya ya. Yang lebih simpelnya, nanti mungkin kalau yang lebih detailnya nanti dijelaskan oleh bagian akademik, mungkin nanti ada di video yang lain. Oke? Nah, biar tidak berlama-lama, sekarang saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana penggunaan sistem akademik di Stikes Bidulur Cimahi. Oke? Tapi saya tekankan di sini adalah sistem akademik yang hanya bisa digunakan oleh mahasiswa Stikes Bidulur Cimahi saja. Jadi tidak bisa mungkin digunakan oleh mahasiswa dari institusi lain, karena pasti di setiap institusi pasti akan berbeda-beda. Jadi takutnya nanti ada penonton yang nonton video ini terus mencoba tapi ternyata tidak bisa, karena ini memang hanya untuk mahasiswa Stikes Bidulur Cimahi. Oke? Agar tidak berlama-lama saya mengobrol, saya langsung mencoba untuk mensimulasikan bagaimana menggunakan sistem akademik di Stikes Bidulur Cimahi. Oke? Check it out. Oke, sekarang kita mulai untuk mensimulasikan bagaimana penggunaan sistem akademik di Stikes Bidulur Cimahi ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu sistem dari akademik tersebut. Nah, jika alamat yang kalian masukkan sesuai, akan muncul halaman seperti ini. Dan lalu kalian coba masukkan NIM kalian. Formatnya untuk hurufnya menggunakan huruf kapital dan tanpa titik ya. Jadi misalnya huruf A titik, nah itu tanpa titik, jadi A0105 bla 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 gitu ya. Jadi tanpa titik ya. Dan hurufnya pun menggunakan huruf kapital. Untuk passwordnya pun disamakan menggunakan NIM kalian. Saya sarankan kalian copy terlebih dahulu NIM yang sudah di input di username, lalu kalian paste di kolom passwordnya. Itu untuk menghindari kesalahan pada saat penulisan password. Lalu setelah kalian input si username dan passwordnya, kalian klik tombol loginnya.
Ini kebetulan saya menggunakan user account milik mahasiswa Stikes Bidulur Cimahi. Oke. Jika password dan username yang kalian masukkan sesuai, kalian lihat sebelah kanan atas. Di sini ada nama kalian, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalnya belum sesuai, nanti tolong koordinasi dengan tim IT di Stikes Bidulur Cimahi, ya. Lalu, nah di sini ini adalah tampilan sistem akademik di Stikes Bidulur Cimahi. Di sini ada beberapa menu. Satu adalah utility. Apa yang ada di utility ini, kita lihat. Nah, di utility ini ada submenu, diantaranya adalah ganti password. Nah, ganti password ini berfungsi untuk jika kalian ingin merubah password kalian. Tapi saya sarankan bagi kalian yang pelupa, saya sarankan sangat jangan dilakukan untuk melakukan perubahan password tersebut. Nah, tapi kalau kalian memang akan ingat atau misalnya kalian catat baik-baik si password barunya, kalian silahkan melakukan perubahan password tersebut. Kalian masukkan password lama kalian, lalu kalian masukkan password baru dan diulangi dengan password yang baru kalian buat, ya. Setelah itu klik simpan, seperti itu. Ini tidak saya lakukan karena ini milik mahasiswa, jadi saya tidak akan melakukan perubahan, ya. Oke. Setelah itu, jika kalau kalian ingin, Pak, ada buku panduannya nggak? Ada banget. Di sini kalian klik bantuan. Nah, di sini ada klik bantuan. Nah, jika kalian klik tombol bantuannya, di sini akan muncul manual book untuk mahasiswa, ya. Nah, di sini kalian membaca manual book mahasiswa Stikes Bidulur Cimahi. Ini adalah manual book penggunaan sistem akademik Stikes Bidulur Cimahi. Jadi bagi kalian yang belum paham, silahkan kalian baca kembali buku panduannya. Di sini sangat lengkap sekali. Seluruh materinya ada di sini semua. Jadi kalian bisa nanti misalnya kalian nanti sambil praktek, kalian bisa sambil baca buku panduannya. Atau misalnya kalau kalian ingin lebih interaktif, mungkin bisa nonton video saya berulang-ulang pun nggak apa-apa, gratis kok, santai aja, ya. Lalu kita lanjut ke menu akademiknya. Di sini ada informasi data mahasiswa. Seperti tadi yang saya sudah ceritakan, di sini kalian bisa melihat beberapa informasi. Di antaranya di sini adalah data pribadi kalian, lalu absensi, jadwal kuliah, lalu di sini ada nilai, keuangan, orang tua wali, pendaftaran, asal SLTA, asal perguruan tinggi pindahan, pekerjaan alumni, lalu dan lain-lain. Nah, ini saya akan kupas tuntas semuanya, ya. Di sini adalah data pribadi kalian. Nah, nanti bagi kalian yang misalnya nanti setelah kalian buka tapi ternyata tidak sesuai, silahkan kalian lakukan perubahan sendiri, ya. Dan kami mohon memang kalian bisa melakukan atau penambahan data-data sesuai dengan data yang asli, gitu, ya. Nah, kalian di sini kalian klik edit di sini, lalu kalian lakukan perubahan. Misalnya jika ada data yang memang salah atau tidak sesuai dengan yang ada di sini, gitu. Oke. Nah, ini data pribadi kalian. Lalu di sini absensi. Nah, di sini absensi kalian per semester. Sebagai contoh seperti ini. Kita pilih tahun akademik dan semesternya. Saya pilih yang 2019-2020 genap. Nah, sampai muncul data-data ini. Nah, ini adalah data-data absensi kalian selama semester tersebut, selama semester yang kalian pilih. Nah, di sini akan ada keterangan mata kuliahnya apa, terus persentase kehadirannya berapa persen, lalu status kehadirannya berapa apa, lalu di sini ada keterangan misalnya pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Ini apakah misalnya mahasiswa tersebut hadir atau absen, di sini akan ada informasinya seperti itu, ya. Dan ini pun nanti mohon mungkin bisa diinformasikan juga kepada orang tua kalian. Jadi agar orang tua kalian juga bisa memantau akademik kalian selama kalian studi di Stikes Bidulur Cimahi. Jadi ntar untuk usaha nipu kolotnya tolong dikurangi dikit, ya. Soalnya kan malu udah masuk ke masa kuliah, disamakan dengan masa SMA. Oke. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah jadwal mata kuliah. Nah, untuk mengetahui jadwal mata kuliah kalian tinggal pilih tahun akademik dan semester yang akan kalian lihat jadwal kuliahnya. Nah, seperti ini, sebagai contoh. Nah, seperti ini. Muncul tahun 2019-2020 genap, misalnya hari Senin berapa mata kuliah, terus mulainya kapan,
lalu selesainya kapan, jam selesainya kapan, lalu dosen pengajarnya siapa, lalu ruangan. Tapi karena sekarang masih dalam pandemi, mungkin kegiatan belajar mengajar masih lebih banyak menggunakan fasilitas daring ya. Tapi tidak usah berkecil hati, mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk yang selanjutnya adalah informasi selanjutnya adalah nilai. Di sini kalian pun bisa melihat nilai kalian dengan sama seperti biasa, yang seperti yang tadi yang sebelumnya. Kalian tinggal pilih tahun akademik dan semesternya. Seperti ini, misalnya ini nilai ini di input atau di rekap per semester, per akhir semester ya. Jadi nanti kalian bisa melihat hasil nilainya itu pada akhir semester biasanya, ntar langsung di input seperti ini ya. Di sini ada semester berapa, lalu kode mata kuliahnya, terus nama mata kuliahnya, terus lambang nilainya, lalu bobot nilainya, lalu SKS berapa SKS, lalu mutunya berapa dan keterangannya berapa. Jika kalian di HER, di sini pun akan ada informasi keterangan bahwa mata kuliah tersebut di HER gitu ya. Jadi sangat memudahkan kalian dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan akademik kalian gitu ya. Lalu misalnya kalau kalian ingin melihat keuangan kalian, misalnya di semester yang sedang berjalan ini kalian ingin tahu sih berapa sih bayaran saya dan berapa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh saya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah anggarannya yang harus terbayarkan. Nah, di sini misalnya di sini ada beberapa anggaran yang telah ditentukan oleh kampus Stikes Blue Cimahi yang harus kalian bayarkan, dan ini adalah jumlah uang yang telah dibayarkan oleh kalian seperti ini. Di sini ada total bayarnya berapa, terus total biayanya berapa, total bayarnya berapa, lalu tagihannya berapa, dan di sini muncul prosentase pembayaran. Nah, seperti itu. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah pada saat kalian ingin melakukan KRS online, kalian syarat yang paling utama adalah prosentase pembayaran kalian adalah minimal 50%. Jadi bagi yang prosentase pembayarannya kurang dari 50%, mungkin kalian bisa menghubungi bagian kemahasiswaan atau prodi kalian untuk mencoba kalian berdiskusi kepada prodi kalian atau dari bagian kemahasiswaan bagaimana untuk mendapatkan solusi jika kalian memang belum bisa melakukan pembayaran di bawah 50% gitu ya. Oke. Lalu di sini ada data orang tua kalian, silahkan kalian lengkapi dan tambahkan datanya sesuai dengan aslinya ya. Lalu di sini pendaftaran, data pendaftaran kalian, asal SLTA kalian, terus asal perguruan tinggi atau pindahan jika kalian adalah mahasiswa pindahan. Tolong diisi juga. Lalu pekerjaan mahasiswa jika kalian bekerja sambil kuliah. Nah, tolong ini pun bisa diisi di sini datanya di sini ya. Dan jika kalau kalian nanti sudah menjadi alumni, nah ini kalian bisa memberikan input kepada kita, feedback kepada kita. Misalnya kalau kalian telah bekerja, silahkan kalian input datanya, lalu nama tempat bekerjanya di mana, terus alamat tempat bekerjanya di mana, dan jabatannya di mana. Maksudnya bagi mahasiswa yang mungkin nanti belum bekerja, mungkin nanti kita akan bisa bantu gitu, seperti itu. Jadi ya, nanti data ini tolong jika kalian nanti telah menjadi alumni tapi data ini kalian inputnya. Kalau misalnya bagi yang masih baru akan belajar ya tidak perlu diinput seperti itu ya. Oke, dan ini ada lain-lain. Ini data informasi sosial media kalian, baik dari email, Facebook, terus Twitter, PIN BB juga ada, terus website atau blog. Silahkan kalian input jika kalian memiliki alamat-alamat tersebut. Oke. Nah, ini adalah data informasi mahasiswa yang bisa kalian akses kapanpun, dimanapun, selama kalian memiliki akses internet. Oke. Selanjutnya saya pindah ke bagian ke submenu kartu rencana studi. Nah, kartu rencana studi ini dilakukan setiap semester. Hanya satu kali dalam satu semester. Ingat ya, hanya satu kali dalam satu semester. Nah, caranya sangat mudah. Seperti tadi yang saya setelah ceritakan, salah satu syarat untuk melakukan KRS online adalah pembayaran minimal sudah 50%. Minimal sudah 50%. Dan jika nanti kalian belum 50%, sistem akan beberapa fungsi dari sistem ini tidak akan berfungsi. Seperti tombol simpan ini pasti akan menjadi disable. Kita lihat di sini kan sekarang posisinya atau statusnya enable ya, artinya bisa diklik. Nah, nanti kalau pada saat kalian
jumlah persentase pembayarannya kurang dari 50%, ini akan disable si tombol simpan ini. Jadi kalian tidak bisa melakukan KRS online seperti itu. Dan mungkin kalian perlu melakukan diskusi atau cerita kepada bagian kemahasiswaan atau misalnya bagian prodi kalian, bagaimana untuk mendapatkan solusi terbaik agar kalian tetap bisa melakukan KRS online. Oke ya. Nah, ini tampilan KRS online. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini sebagian di informasi mahasiswa di sini adalah telah dibayar persentase pembayaran sebanyak 51%. Nah, kalian tinggal lihat di situ dulu. Misalnya kalau kalian belum 50%, artinya kalian tidak akan bisa melakukan KRS online. Cukup sampai sini aja, begitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah di sini keterangannya telah dibayar persentase pembayarannya sampai 51% atau minimal 50%, artinya kalian bisa melanjutkan KRS online. Oke, caranya bagaimana melakukan KRS online? Kalian tidak perlu mengklik atau mengambil mata kuliah di sini. Kalian tidak perlu checklist di sini. Nah, kalian tidak perlu. Yang perlu kalian lakukan hanya cukup satu kali tekan tombol simpan saja di sini ya. Kalian hanya perlu melakukan tombol simpan saja sekali di sini. Karena kebetulan ini sudah pernah melakukan KRS online dengan terbukti di sini jumlah SKS yang diambil. Dan bagi kalian nanti yang pada saat akan membuka halaman ini dan kalian masih lihat di sini masih jumlah SKS yang diambilnya masih 0, artinya itu adalah kalian belum melakukan KRS online. Tapi karena berhubung saya di sini menggunakan akun milik kakak kelas kalian yang telah melakukan KRS online dan sudah melakukan KRS online. Nah, di sini jumlah SKS yang diambilnya sudah muncul 20. Lalu jumlah SKS yang disetujuinya pun 20. Jumlah SKS yang disetujuinya ini adalah maksudnya begitu kalian melakukan KRS online atau melakukan klik tombol simpan tersebut, nanti ini akan melink ke dosen wali kalian. Dosen wali kalian nanti akan menyetujui atau mengapprove pengajuan KRS kalian kepada dosen wali kalian, gitu ya. Dan jika misalnya belum disetujui, di sini jumlah SKS yang disetujuinya masih 0. Karena kebetulan ini sudah disetujui oleh dosen wali tersebut, maka di jumlah SKS yang disetujuinya berubah menjadi 20. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau yang belum KRS online, jumlah SKS yang diambilnya masih 0 dan jumlah SKS yang disetujuinya pun masih 0. Nah, kalau misalnya jumlah SKS yang diambilnya sudah muncul, artinya kalian sudah melakukan KRS online. Oke, mengerti ya sampai sini ya? Oke, pasti mengerti. Karena sangat mudah kok, di sini nggak terlalu susah. Lalu di sini informasi IP semester sebelumnya pun akan muncul. Lalu sistem KRS-nya apakah paket? Karena di sini kita menggunakan paket, berarti pasti di sini informasinya adalah paket. Di sini informasi dosen wali kalian. Nah, di sini nama dosen walinya. Nah, mungkin untuk KRS online sampai sini aja karena mungkin pasti sangat mudah dipahami. Kalian tidak perlu bingung, tidak perlu panik. Pokoknya syaratnya satu tadi yang saya sudah jelaskan, minimal kalian melakukan pembayaran minimal 50%. Oke. Jika sudah 50%, kalian klik tombol simpan yang di sini. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Pasti paham. Tapi kalau misalnya belum paham, kalian bisa menghubungi tim IT di Stikes Brilur Cimahi atau prodi kalian pasti akan membantu dalam melakukan KRS online kalian. Oke? Nah, lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada kartu hasil studi. Kartu hasil studi. Nah, jika kalian misalnya ingin mencetak kartu hasil studi kalian yang untuk misalnya ingin dilaporkan kepada orang tua kalian, kalian bisa melakukan ini di rumah kalian. Asalkan selama kalian memiliki akses internet ya. Sama seperti menu-menu yang sebelumnya, kalian tinggal pilih saja di sini tahun akademik dan semester yang ingin kalian cetak si KHS-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini ada kode mata kuliah, terus nilainya berapa, terus ini angka mutu, terus udah gitu ini simbolnya ya, huruf mutunya apa, terus angka mutunya berapa, jumlah SKS-nya berapa. Nah, kalian tinggal klik tombol cetak di sini. Kalian tinggal klik tombol cetak di sini untuk mencetak atau untuk memunculkan kartu hasil studi kalian. Oke?
Nah, di sini setelah diklik akan muncul kartu hasil studi kalian di sini ya. Di sini muncul keterangan kartu hasil studi atas nama siapa. Di sini daftar mata kuliahnya, terus kode mata kuliahnya, terus jumlah kredit bobot, lalu nilainya berapa, terus lambang mutunya berapa, dan ini adalah bobot nilainya. Begitu ya. Oke, mungkin sampai sini penjelasan dan pengenalan dari tim IT Stikes Bidulur Cimahi. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Dan jika misalnya kalian masih merasa kurang paham, atau misalnya khususnya di bagian sistem akademik, kalian bisa menghubungi langsung tim IT Stikes Bidulur Cimahi, atau bisa melalui prodi kalian nanti akan langsung berhubung dengan tim IT Stikes Bidulur Cimahi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan sekali lagi tetap semangat meskipun kita sedang dalam pandemi corona ini. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.